Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Habibil Mustafa Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annamal jannata u'iddat liman ittaqa fahiya mathiruhu wa maswah. Wa'budullaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzuna fid dunya wal akhirah. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid ini sebagai tamunya Allah. Karena kita berada di Baitullah, rumahnya Allah, yang pasti akan menjamunya, yang pasti menyambut memuliakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya ada DKM, ada tetangga, ada sahabat, ada saudara, ada kerabat yang menyambut kita di masjid, yang memuliakan kita di masjid, yang menghormati kita di masjid, itu adalah bonusnya. Tetapi sama sekali kita tidak mengharapkan itu, karena kita bertamu kepada Allah, bukan bertamu kepada DKM, bukan bertamu kepada tetangga, bukan bertamu kepada sahabat. Artinya ketika ada DKM, tetangga, sahabat yang tidak memuliakan kita di masjid, yang tidak menghormati, tidak menyapa kita di masjid, maka itu tidak menjadi permasalahan kita. Karena yang kita harapkan adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memuliakan kita, tentu di sini yang hadir itu orang-orang istimewa, orang-orang pilihan Allah. Mungkin kita sering merasa bahwa kita tidak sempurna, banyak maksiat, banyak dosa dan kesalahan. Orang lain yang berdoa ingin sampai kepada bulan suci Ramadan, tapi kita yang menginjak. Berapa banyak saudara kita, orang tua kita yang tahun kemarin membersamai puasa kita, membersamai Ramadan kita, tapi saat ini tidak mampu beramal lagi, hanya tersisa kita. Maka mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan sampai kita menyombongkan diri. Tadi khotib sebelum ke Nurul Jamil takziah kepada almarhumah. Ini ceritanya almarhumah itu mau mengantarkan tetangganya yang sakit. Begitu sampai ke rumah sakit, ini almarhumah itu ke registrasi pendaftaran, nunggu dipanggil, yang sakitnya masih di mobil. Ternyata apa yang terjadi, yang menghampiri ke mobil bukan almarhumah tetapi dokter, bahwa ternyata yang mengantar tadi itu sudah dipanggil oleh Allah duluan. Tidak ada yang menyangka bahwa beliau sehat, makanya diminta untuk mengantarkan yang sakit. Tetapi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir baginya, bahkan Jumat terakhir baginya. Insya Allah semuanya yang hadir diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menikmati husnul khatimah,
Karenanya ini panggilan yang luar biasa. Puasa hari Jumat, bulan suci Ramadan penuh dengan kemuliaan, di rumahnya Allah, menjadi tamunya Allah, maka wajib kita merubah pola pikir kita, merubah kerangka berpikir kita, merubah paradigma kita. Karena usia kita semakin berbatas, semakin tua semakin lemah, bukan? Janji-janji banyak yang tidak terpenuhi. Bukan harus memaksakan diri untuk memenuhi janji kita. Contoh janji kita, kalau sudah usia 40 tahun mau puasa Daud, jangankan puasa Daud, Senin Kamis saja kagak. Jangankan Senin Kamis, kodok saja yang menjadi wajib terlewat. Kalau misalkan naiknya jabatan, maka sedekahnya semakin rajin, semakin besar. Ternyata semakin tua itu semakin irit kita, semakin hemat. Ini banyak kejadian. Karenanya jangan sampai ketika berbuat baik itu nunggu ini, nunggu itu. Ini adalah kesempatan terbaik. Jika Ramadan tidak mampu merubah kerangka berpikir kita, merubah tingkah laku kita, maka tidak ada bulan lain yang bisa memperbaiki adab kita. Karena ini adalah bulan terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Apa yang perlu dirubah? Pertama, mari kita mulai saat ini apapun yang kita lakukan karena Allah, lillahi ta'ala. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menerangkan perbedaan antara orang fasik, orang munafik dengan orang yang beriman. Ternyata perbedaannya tipis. Orang fasik, orang munafik sama-sama beramal soleh. Orang beriman beramal soleh. Bedanya orang fasik, orang munafik ketika beramal soleh, ada di dalam hatinya pengharapan, pujian dari manusia, penghargaan dari manusia. Sementara orang yang beriman, yang diharapkannya hanyalah Allah. Maka dia tidak pernah sakit hati ketika tidak ada yang memuji kebaikannya. Maka dia tidak pernah pundung, tidak pernah merasa dongkol ketika orang lain tidak menyebut kebaikannya. Maka dia tidak pernah putus asa ketika tidak ada tetangga, sahabat yang menghargai perjuangan amal solehnya. Karena dia lakukan karena Allah. Puasa ini latihan karena Allah luar biasa. Siapa yang melihat kita ketika berwudu, lalu kita misalkan memasukkan air ke dalam mulut, tapi ternyata apa yang terjadi? Kita membuang, bahkan ludah kita saja dibuang sampai kering mulut kita. Padahal secara hukum fikih menelan ludah tidak masalah, karena itu sudah ada di dalam tubuh kita, bukan perkara luar yang masuk. Tapi kita mencoba untuk membuangnya, kenapa? Takut batal. Padahal hanya meminum misalkan setitik air tidak mengenyangkan. Namun kita menghargai aturan Allah, kita menghargai hukum Allah. Karena puasa ini yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang harinya kita sambil bekerja, sambil berpuasa. Malam harinya kita masih melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sudah tidak lagi permasalahkan berapa rakaat, 8 atau 20 atau 36 atau lebih daripada itu. Yang kita permasalahkan adalah kita khawatir tidak mengikuti tarawih meskipun terlewat hanya satu malam. Padahal baginda Nabi mencontohkan ada malam-malam yang tidak melaksanakan tarawih. Kenapa? Khawatir dijadikan wajib. Tapi umat zaman sekarang tidak mau terlewat itu tarawih itu sampai 30 malam penuh. Padahal sunnahnya diputuskan itu agar tidak dianggap wajib. Kasihan pedagang nasi goreng, pedagang roti bakar, pedagang yang misalkan jualannya malam, seorang security, penjaga parkir yang tidak pernah mengikuti ibadah sholat tarawih. Karena kalau tarawih waktunya lama bisa 40 menit bahkan sampai 1 jam dengan kultum. Ini berapa aset yang dia bisa kehilangan. Kalau misalkan kita memotivasi jangan sampai ketinggalan tarawih, maka tentu itu sedikit mendolimi orang-orang yang tidak mampu melakukan tarawih. Tapi alhamdulillah, meskipun tidak bisa melaksanakan tarawih, hatinya ke masjid, hatinya menyambut orang yang tarawih. Dan bagi orang yang berusaha menyempurnakan tarawih, tidak ada satu malam yang terlewat. Bukan menisbatkan dirinya wajib, bahkan lebih baik daripada Rasul, lebih baik dari para sahabat, tapi menghargai tawaran Allah, menghargai jamuan Allah. Apa kata Nabi? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dia berusaha siangnya puasa, lalu malamnya dihidupkan dengan ibadah salat tarawih, dengan baca Quran, dengan qiyamul lail, dengan dia i'tikaf di masjid. Karena apa? Dia merasa punya banyak dosa. Dengan melakukan ibadah qiyam di malam hari itu, ada harapan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu, insya Allah. Maka karena Allah, latihan di bulan puasa adalah latihan yang paling tepat. Yang kedua, mari kita rubah kerangka berpikir kita, hubungan sesama kita,
untuk bisa berhusnuzon, berbaik sangka. Mari kita mulai jangan menilai ibadah orang lain. Mari kita mulai jangan mengoreksi amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain, kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Termasuk kita tidak perlu meneliti kejahatan, keburukan, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Inna ba'da dhanni ismun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Karena sebagian daripada menduga, prasangka itu adalah dosa. Kita berhusnudon kepada orang yang malam ini taraweh, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempatnya nggak pergi taraweh, husnudon saja, berarti dia mengamalkan sunnah Nabi, karena Nabi hanya 3 malam berjamaah di masjid. Bukankah kita sepakat kalau taraweh di awal waktu, taraweh berjamaah, tarawehnya hanya di bulan suci Ramadan, itu perbuatan bid'ah, karena baginda Nabi 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Dan tidak di awal waktu dan tidak diberjamaahkan. Tapi kita melakukan itu, berarti kita husnudon kepada orang yang tidak terlihat tarawih. Kita husnudon kepada orangnya kaya, hartanya di mana-mana. Kenapa masuk kencelengnya sama dengan orang miskin 5.000, 10.000? Kita husnudon. Mungkin langsung dia ngasih cek kepada DKM di luar jamaah, tidak kelihatan oleh jamaahnya. Husnudon, berbaik sangka kepada siapapun, termasuk kepada pemimpin kita, karena kita tidak tahu apa yang hatinya sedang tekadkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Komitmen apa yang dirinya dibangun dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Hubungan sama manusia itu bisa dimanipulasi, bisa ditutupi, ada kamuflase di situ. Tetapi dengan Allah dia jujur dan kita tidak tahu apa komitmenmu dengan Tuhanmu. Maka kita wajib berhusnudon. Yang ketiga, mari kita rubah kerangka berpikir kita, paradigma kita dengan cara apa? Dengan cara rajin bermusyawarah. Semakin dewasa usia kita, semakin banyak pengalaman kita, jabatan kita semakin teruji, planning kita banyak yang ketika digulirkan itu mencapai keberhasilan, tetapi ingat, baginda Nabi itu tetap wasyawirhum bil amri, tetap bermusyawarah. Maka yang ketiga ini hal yang paling penting. Mari kita bersiap untuk menerima nasihat, masukan, kritikan dari orang lain. Ada seorang imam besar berhenti menjadi imamnya. Kenapa? Punten, ada jamaah yang mengkoreksi imam, kalau bisa ketika sholat tidak membawa anak kecil. Karena sebagian orang tidak bisa fokus mendengarkan bacaan imam karena terganggu dengan anak kecil. Terlebih anak kecilnya suka berlari-lari menghitung jumlah jamaah. Maka imam itu marah, mencontohkan dengan kisahnya Nabi Muhammad, cucunya Hasan Hussein menaiki punggung Nabi. Berbeda. Bagi kita jawabannya berbeda kualitas keimanan sahabat Nabi dengan orang-orang zaman sekarang. Jangankan anak kecil, ketika imam salah bacaan saja, waduh reaksinya luar biasa dari makmum. Betul tidak? Karenanya jangan sampai kita itu tidak mampu menerima nasihat. Yang terjadi kan gara-gara seseorang, gara-gara dikritisi, kita jadi nggak mau ke masjid. Padahal nggak kemana-mana. Ingat, yang pertama bahwa kita ke masjid itu menjadi tamunya Allah, yang menyebutnya Allah. Kalau dikritisi, dikomentar oleh tamunya Allah, sesama tamu, level kita sama. Jangan sampai pundungnya, jangan sampai sakit hatinya kepada manusia, tapi kita mengintrospeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita koreksi diri kita sebelum dikoreksi orang lain. Mudah-mudahan bulan puasa ini menjadi momentum kita mampu merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Minimalnya kita rubah niat kita selalu karena Allah. Yang kedua, mari kita bersama-sama berhusnudon kepada makhluknya Allah. Dan yang ketiga, mari kita saling membuka diri, membuka pikiran, siap dikritisi, siap menerima nasihat. Dan begitu juga kita memberikan masukan, nasihat kepada yang lain karena Allah. Karena ini ajaran baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum min ayati wa dzikri wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa kirimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wariqullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum.